selama ini salah satu yang menjadi gangguan untuk Ecovillage Limalobu adalah keramba yang menghampar persis depannya, punya aquafarm. Nah, tapi ada berita baik karena pemerintah pusat sudah mulai menggusur keramba. Bagaimana pendapat Bu Ratna? Sebenarnya mereka membuatkan ikan yang mati itu hanya dibikin lubang dan dituang di situ ikannya dan terbuka, alam terbuka gitu. Jadi ada banyak lalat, ada banyak worm ya, ulat-ulat, dan itu dalam satu hari itu bisa 1 ton sampai 5 ton per hari ikan masuk terbuang. Jadi itu yang sebenarnya saya kritisi dari awal gitu kan, bukan masalah ini tapi ke lingkungannya. Nah, kalau misalnya saat ini ketika kita menjadi destinasi pariwisata ya, sekarang kita harus ada pilih. Kalau memang Samosir memilih atau kawasan Danau Toba terpilih menjadi super priority untuk destinasi pariwisata, sebaiknya memang itu harus dikeluarkan gitu loh. Tapi kalau mereka juga membuat destinasi pariwisata, siapa yang mau datang? Itu lebih ke sana ya, untuk kita berpikir lebih ke orang mau datang ke Danau Toba untuk enjoy alamnya, hawanya yang bagus, tidak panas, tidak dingin. Saya pikir ini perfect weather ya. Itu cuaca yang sangat bagus itu ada di Samosir gitu loh. Tidak panas, tidak dingin. Mungkin sekitar antara 20-25 derajat Celcius. Mungkin siang hari di 28 gitu. Tapi masih tidak perlu pakai aircon ya, tidak perlu pakai AC. Itu saya pikir. Jadi itu yang paradise yang menurut aku ya. Iya. Jadi kan ini kan weather. Iya, kalau kita mau berenang di Danau Toba itu kalau ada keramba kan nggak nyaman ya. Maksudnya lebih baik kalau kerambanya sama sekali nggak ada supaya airnya juga tetap terjaga kejernihannya gitu ya Tan. Nah ini kan persoalannya jadi dilematis ketika itu udah menjadi industri, banyak orang bergantung di sektor itu gitu ya Tan. Kalau menurut Tante Ratna sendiri? Memang untuk saat ini, walau bagaimanapun namanya kalau ada keramba itu airnya tetap tidak jernih gitu. Ada banyak kotoran-kotoran ikan itu yang ini akhirnya banyak algi. Jadi boleh kita lihat nanti per 3 bulan itu kita akan lihat semuanya hijau algi. Nah tiba-tiba ada perubahan, tiba-tiba bersih. Nah saya juga nggak tahu apa yang dibuat untuk membersihkan itu. Karena bisa berubah ketika ada perubahan itu ada banyak ikan-ikan mati. Nah sesudah mulai ada ikan-ikan mati itu ikan-ikan kecil, ikan kaca-kaca kita bikin namanya di sini atau ikan bawal kecil itu banyak mati. Nah tiba-tiba air jernih. Nah pasti ada sesuatu ya, tidak mungkin dalam keadaan algi banyak hijau tiba-tiba jernih. Nah itu saya kurang mengerti. Itu sudah hampir 2 tahun. Ya, sudah 3 tahunan. Itu terjadi sudah 3 tahunan. Nah, dan kelihatan memang Danau Toba semakin jernih. Kalau dulu kita tidak bisa melihat lagi 1 meter pun tidak kelihatan lagi karena sudah keruh, hijau, kayak gitu. Jadi itu. Tapi kita tetap menyuarakan bahwa memang itu tidak baik. Saya pikir untuk solusi, contoh, seandainya mereka pergi ada solusi banyak, sebenarnya itulah intinya kita mengedukasi dengan membuat produk-produk dari hasil kebun. Edukasi itu yang mau kita kasih ke mereka gitu loh. Jadi jangan khawatir kalau mereka membuat edukasi, contohnya mereka tidak punya lahan. Kita juga masih perlu orang untuk bekerja di ladang kita atau bekerja untuk membuatkan produk-produk itu. Kalau semua orang membuat produk, kita juga butuh orang. Itu ya. Seperti ya, itu apalagi kan saya untuk saat ini apalagi kalau dari Kemenkraf sendiri untuk desa wisata itu sudah dianggap sebagai satu solusi ya untuk pemberdayaan ekonomi rakyat gitu. Nah,
kalau di sini kan banyak sekali desa yang belum tereksplor gitu ya Tan, misalnya budayanya atau pemandangannya, lifestyle masyarakat desa gitu yang bisa dimanfaatkan seperti banyak desa di Jawa maupun di Bali. Nah, kalau potensinya itu sendiri, apakah Tante Ratna melihat ini sebagai potensi yang lumayan bagus ya untuk destinasi wisata super prioritas, Tan? Mungkin saya sedikit kritis ya. Mana lebih bagus, desa wisata atau wisata desa? Nah, saya lebih mensupport wisata desa. Jadi bukan desa wisata ya. Apa bedanya? Ketika kita bilang desa wisata, berarti ada membuatkan menjadi dia objek wisata, membuatkan sesuatu gitu. Tapi kalau wisata desa, kamu berwisata ke desa itu apa adanya, gitu ya. Beda dia, beda konten. Jadi kita memang lebih membuat wisata desa. Wisata desa, apa yang ada di desa itu, apa yang tumbuh di situ. Contoh, mereka boleh ada kopi. Nah, kopilah yang akan ditunjukkan. Mungkin ada mangga di Silimalomu, mangga yang ditunjukkan. Beda dengan desa wisata. Desa wisata itu konteksnya berbeda. Tapi kalau wisata desa, nah itu mungkin saya setiap bertemu dengan orang, mungkin aku perlu mengindikan lagi ya. Tolong mungkin wisata desa yang lebih tepat untuk kami gitu loh. Wisata desa itu lebih pas karena akan muncul nanti ketika kita bilang wisata desa itu akan muncullah pure budayanya, biasanya kalau contoh Silimalomu itu dengan nelayannya, karena kami semua ibu-ibu semua di nelayan. Nah, muncullah itu gitu loh. Beda kalau kita buat desa wisata. Kan? Kalau desa wisata ya ke desa itu berwisata apa gitu kan. Tapi kalau wisata desa apa adanya mereka akan temukan. Desa wisata itu tahu, kalau ya. Desa wisata itu contohnya Tomok dan Parapat, craftnya itu dari Jogja. Iya. Karena mereka wajib membuatkan oleh-oleh. Ya kan? Wajib membuatkan oleh-oleh. Nah, kalau wisata desa, apa adanya. Memang ada mangga lah. Kalau ada jambu lah. Kira-kira dapat ininya ya. Itu yang menurut saya. Lebih barangkali Tan yang belum tergali jauh itu tentang event-event yang ada di desa ya Tan. Misalnya di desa tempat Tante Ratna ini ada ritual-ritual panen mangga yang sebelumnya pernah ada tapi nggak pernah dijalankan gitu ya. Mungkin ritual-ritual tradisional yang ada di desa itu yang bisa dipersembahkan kepada pengunjung gitu ya Tan ya. Setuju nggak? Mungkin nih ya, karena dulu kita kan dari dulu nelayan. Jadi kalau membuat doton, kita membuat doton. Pertama itu kita motong ayam. Untuk membuat doton ini kita motong ayam gitu kan. Jadi nanti doton ini kita tebar di danau, dapat ikan. Ketika kita banyak dapat ikan, nah di situ kita karena gini, dari awal kita support dan bersyukur. Mungkin tidak ada hubungannya dengan itu, tapi mungkin kegembiraan ketika kita membuatkan alat menangkap ikan, itu kan namanya ihot namanya, terus dibuatkan gitu pakai benang. Nah itu kan perlu dia berhari-hari, jadi perlu support dan perlu gembira untuk membuatkan itu sebenarnya. Salah satu ininya, makanya mereka potong ayam gitu kan untuk itu. Mungkin kenapa tidak kan gitu kan? Iya. Yang seperti itu ya Tan ya, yang perlu dikemas lah istilahnya ya. Jadi maksudnya memang harus apa adanya, cuma dimunculkan gitu Tan ya. Jadi ada sesuatu yang kita bisa nikmati gitu ketika tinggal di desa itu begitu. Yang sangat spesifik ya. Nah itu mungkin kalau sampai mama saya mungkin ya masih membuatkan hinopingan gitu kan.
contoh menurunkan kapal, kalau kita ada kapal baru, kita selalu ada hinopingan, ada itak gurgur untuk ucapan terima kasih dan semua orang desa itu mau makan gitu loh. Jadi sekarang begitu ada pesta pun tidak muncul lagi hinopingannya gitu. Jadi waktu meluncurkan kapal Tani Gultom itu dilakukan ya? Pasti, itu pasti. Dan mereka seremoni-seremoni itu sampai sekarang untuk hal-hal itu masih digunakan. Contoh mau bikin kapal, bikin rumah, peletakan batu pertama untuk rumah, kira-kira seperti itu masih mereka lakukan. Tapi hal-hal yang lain sudah agak mulai hilang. Nah, kalau kita menggali, membuatkan menjadi wisata desa, ya, istilahnya itu bisa muncul kembali. Tapi kalau desa wisata tidak. Konteks kita dalam pikiran itu berbeda. Tapi mari kita membuatkan wisata desa. Jadi datanglah ke desa kami apa adanya. Nah, Bu Ratna kan udah 10 tahunan mengurusi Ecovillage ini. Jadi berinteraksi banyak dengan orang-orang luar. Kata lainnya bule. Nah, menurut menurut pengamatan Bu Ratna, apa sebenarnya yang paling disukai oleh turis-turis mancanegara itu? Ketika berkunjung. Ketika berada di Samosir. Selain alam. Mereka lebih menikmati makanan yang organik. Itu salah satu. Mereka bisa panen langsung. Jadi mereka, aku baru tahu sekarang bahwa mereka contohnya mau mengambil markisa. Jadi contoh seperti ini, markisa dari ininya langsung bisa mereka makan. Itu buat mereka itu wow gitu. Jadi hal yang contoh ya, mereka bisa buka ini langsung makan atau ambil pisang, mereka bisa makan. Ada banyak buah-buahan yang mereka bisa makan. Nah, itu mungkin nilai yang tidak mereka bisa beli di tempat mereka gitu loh. Yang buat kita ya biasa aja, panen jamu mah bertaburan di situ terbuang. Mereka sampai bilang, wow, jambu sampai bertaburan gitu, maksudnya dimakanin kalong, dimakanin tupai segala macam ya. Jadi buat mereka tuh sesuatu yang sangat-sangat tidak bisa dibeli. Ya, menarik ya. Kalau tradisi? Jadi ternyata tidak sulit kan? Ternyata tidak sulit membuat orang itu tertarik, tidak sulit. Apa adanya aja, makanya aku bilang wisata desa. Di desa Simalombo ada apa? Ada kopi nggak? Ada ini nggak? Udah mereka datang ke sana karena itu. Kalau ritual mereka suka nggak? Orang tertentu ya. Orang tertentu mereka suka melihat, tapi tidak semua karena mereka paling yang suka itu pasti orang-orang yang kembali ke alam. Betul-betul kembali alam, ingin melihat, tapi juga tidak semua orang yang mau melihat itu gitu. Kalau dibandingkan dengan turis lokal, bagaimana? Apa bedanya? Bedanya kalau turis mancanegara lebih peduli lingkungan. Ya, jadi kita tidak perlu mengatakan di mana tempat sampah, di mana ini tidak perlu. Mereka akan cari. Hal simpel aja ya, mereka akan cari tempat sampah gitu loh. Tapi kalau orang lokal, kita harus siapkan di depan matanya pun dibuatkan, tetap aja dia buang kira-kira gitu. Udah nggak nyampe semeter. Nggak nyampe semeter dari dia tidak mau, dia akan letakkan di meja atau di ini, dia tidak mau mencari gitu. Tapi itu budaya yang berbeda yang saya lihat ya, hal-hal kecil aja, sepele aja. Tapi kalau untuk generasi milenial juga, apakah mereka sama, Tan? Maksudnya kalau yang sekarang ini kan mereka lebih peduli barangkali ya, kebersihan, lingkungan, alam gitu, enggak? Memang sudah ada perubahan ya, maksudnya dulu tamu saya tidak ada orang Indonesia gitu kan, tapi mulai satu persatu datang. Di Airbnb itu hanya orang-orang tertentu yang tentang ini ya, jadi orang kalau datang lihat hotel itu pasti mereka booking.com apa segala macam lihat hotel gitu kan, tapi ketika mereka melihat destinasi homestay, nah itu orang tertentu dan anak-anak muda dari Jakarta,
yang sudah kuliah, yang sudah mulai mereka kembali ke alam, dan dari Singapura, dari Malaysia, dari kota sudah mereka mulai datang. Nah, itu yang saya lihat ada perubahan untuk orang-orang muda, orang-orang milenial itu sudah mulai peduli dengan alam. Oke, menarik. Nanti suatu saat kami bawa anak-anak ke sana ya, Tan. Pasti suka, mereka senang. Pasti, terutama memetik ya, memetik itu sesuatu. Dan juga kita punya banyak ternak. Ada ayam ratusan, ada bebek ratusan, ada kerbau, kerbau. Bisa ada kentok, ada anjing, ada babi, semua ada. Jadi kita normal. Orang yang lakukan biasanya pada umumnya di sini, saya juga melakukan sama. Tapi harus booking jauh hari kali ya, Mbak Tan, karena fully book terus nggak populer banget soalnya tempatnya. Untuk saat ini untuk menginap masih kurang gitu ya. Karena mereka masih mau menikmati cuman makan aja, kira-kira gitu. Tapi kalau untuk menginap, orang Indonesia pada umumnya karena petani, jadi kurang interested dengan pertanian. Iya, menarik. Ini section terakhir ya, Tan. Kita bicara soal CV ya, biografi lah begitu ya. Bisa diceritakan Tante Ratna Bu Ratna lahir di mana, kapan, berapa bersaudara? Silakan. Kami saya lahir di Selimalombu, di desa Selimalombu, di tempat saya sekarang. Ini rumah orang tua, dan karena orang tua sudah meninggal, kebetulan saudara laki-laki saya juga tidak ada di sini. Ada satu di sini, tapi yang dua lagi tidak di tempat. Jadi saya mungkin hanya menjaga rumah mereka, atau ladang-ladang mereka itu bisa kita gunakan, kira-kira gitu ya. Kalau pada umumnya perempuan di sini tidak ada hak untuk tanah, tapi boleh kita olah ketika mereka tidak ada di sini. Nah, kami ada orang tua saya ada 3 kali menikah, jadi kita ada 19 orang. Ramai ya, gitu. Nah, ya, itu dulu karena bapak saya dulu kepala negeri di sini, dan anak-anaknya semua sudah merantau, sudah pada tua, sudah banyak yang meninggal juga ya. Jadi saya anak ke-18 dari 19 bersaudara. Seperti itu. Jadi atau itu juga tidak bisa dibuat karena ada perseteruan antara anak keberapa. Tan, kalau luas desa itu sendiri, lahirnya tanggal berapa, Tan? Sebelum ke pertanyaan berikutnya. Saya lahir tanggal 20 September 1969 di Selimalombu. Bersekolah di mana aja? Dulu saya bersekolah SD di Lutung. SMP itu SMP 1 Ambarita, SMA 1 Parapat. Nah, sampai di situ sudah berangkat ke Jakarta untuk bekerja. Jadi ada melanglang buahnya bekerja banyak di beberapa perusahaan. Perusahaan ada apa yang di tekstil, pernah tekstil di Purwakarta, pernah juga ada garmen di Jakarta, ada perusahaan ikan khusus untuk rajungan di rajungan itu di Cilacap, di Cirebon, terus khusus untuk udang itu ada di Lampung, dan untuk ikan segala jenis ikan itu di Muara Baru, dan setelah itu kita pernah di garmen juga di daerah di di tahun di logistik, bekerja sama dengan Tiga Raksa, Nestle,
saya bekerja di TNT. Itu mungkin di terakhir saya balik ke kampung tahun 2008 sampai 2008. 2008 saya selesai di TNT, ya, bekerja hampir 11 tahun. Saya balik ke kampung lagi. Gitu. Berarti pengalaman yang bekerja di Jakarta itu banyak dipakai juga Tan untuk mengelola homestay ini, Tan. Jadi apa pengalaman bekerja di Jakarta di sejumlah perusahaan garmen, ikan dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan ya Tan ilmunya, knowledge-nya setidaknya. Sebenarnya pekerjaan kita itu menjadi semua bidang kita bisa, kita lakukan di sini. Kita ada beberapa produk banyak ini karena boleh kita belajar banyak hal. Masalah SDM kita sudah tahu, masalah apa ya untuk bekerja sama, team building seperti itu yang mungkin banyak saya bekerja sebelumnya. Lalu berkenalan dengan Pak Thomas bagaimana ceritanya? Nah, ini nih cerita unik nih ya. Saya sesudah pulang ke kampung dan sudah mulai dengan sukarelawan, baru saya bertemu dengan Thomas. Dia datang ke naik sepeda, Thomas. Dia naik sepeda for nowhere ya. Tuk-tuk dan sepeda. Yang tujuan di mana sih ujungnya jalan ini gitu kan. Jadi dia tidak ada tujuan spesifik. Nah, saya ketemu dengan beliau di depan rumah di Simalungu dengan naik sepeda. Jadi waktu itu sesudah kita ketemu ngobrol ya. Jadi dia juga ternyata sudah banyak ingin membuatkan agrotourism. Nah, ketertarikan di situ kita itu yang pertama tahun 2011 ya. 2011 kita ketemu di sini. Itu awalnya jadi, dan kita banyak mengeluarkan ide-ide gitu loh. Sesudah ketemu dengan beliau, jadi kita muncul ide-ide baru karena saya sebagai petani, dia juga sebagai pengajar. Jadi kira-kira klop lah untuk membuatkan ide-ide gila. Hebat. Dari Jerman ya Pak Thomas ya? Dari Jerman, dia dari Jerman. Di Darmis. Orang tua masih hidup. Di bidang apa? Dia lebih ke trainer untuk bagaimana mendapatkan pekerjaan. Ya. Tan, ini kalau bicara desa ini berarti desa yang sekarang ini itu milik keluarga masih Antaratna ya, seluruh desa ini, satu desa ini ya. Iya. Karena ayah kan kepala negeri ya Tan. Ya betul, ini masih desa ini masih punya nenek moyang, kakek dari bapak, kira-kira gitu kan. Dan mereka saat ini ada 10 bersaudara. Bapak itu ada 10 bersaudara, jadi semua masih ke bapak gitu loh. Jadi ada agak luas ini, sekitar kurang lebih mungkin 300 hektar atau lebih. Itu masih 10 bersaudara yang punya gitu. Ya. Oke Tante Ratna, kita akhiri di sini. Terima kasih banyak waktunya ya Tan. Nanti kita tetap kontak-kontak ya. Pengen juga bawa anak-anak ke sana. Sukses untuk rencana festival tuaknya. Festival mangganya. Nah, ada nggak foto-foto yang bisa kita pakai untuk itu nanti? Di website ya Tan? Ada di website, ada beberapa foto yang sudah ada. Boleh nanti. Boleh kita pakai ya? Atau ada, kalau foto-foto baru ada di Instagram Ecovillage Simalungu. Oke, kami cari, untuk buat ilustrasi ya Tan. Baik Tan, Tante kita akhiri sekarang, sampai ketemu lagi Tan ya. Ya, terima kasih banyak. Tapi sebelum ditutup kita agak keliling dalam 1 menit, boleh kan? Boleh kalau bisa. Ini tapi sinyalnya kelihatannya lagi nggak terlalu jelas ya Tan. Gambarnya Tante freezing. Nah coba. Halo Tan. Bisa ya? Nggak ini ya? Ini gambarnya freeze jadi nggak bergerak Tan. Kami sih pengen banget ada video. Atau Tante Ratna bisa dibuatkan video singkat gitu nanti kirim ke kita.
Oke, kubuatkan. Kalau gini kelihatannya nggak bisa terang juga ya, Tan. 1 menit gitu Nggak untuk bisa, ya? melihat situasi di sini, menarik banget itu. Boleh, Tan? Oke, buatkan. Bye-bye. Iya, Iya. ditunggu ya, Tan. Salam Terima Garuda, kasih. salam Garuda. Salam buat Uda. Bye-bye.